Nah, kita bisa menjadi lebih compassionate karena kita tahu gitu loh. Kita, orang ini yang ngatain kita, itu sebenarnya hatinya lagi terluka. Atau dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena dia sendiri juga terbawa oleh emosinya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu dan gue Vina. Di episode hari ini kita akan sedikit memperkenalkan istilah-istilah yang sering dipakai dalam tema pembahasan mindfulness. Jadi hari ini untuk memulainya gue akan menjelaskan sedikit garis besar atau definisi kasarannya lah ya tentang awareness dan mindfulness ini. Jadi awareness itu sebenarnya itu sering dipakai kalau misalkan kalian melakukan contohnya meditasi. Itu tuh contohnya kayak kalau kalian pas lagi bermeditasi, kalian duduk gitu, kalian lihat apa yang kalian lihat dengan mata kalian, lalu kalian dengarkan apa suara yang ada di sekitar kalian, terus kalian rasakan juga kayak misalkan baju kalian itu menyentuh kulit kalian yang kayak gitu-gitu. Jadi itu basically kayak kalian menggunakan indera kalian. Jadi semua indera kalian rasakan dalam satu masa atau dalam satu saat itu pada waktu proses kalian contohnya bermeditasi. Nah, kalau mindfulness ini menurut gue tuh udah kayak one step ahead-nya gitu. Jadi setelah kalian sering melakukan awareness practice ini, kalian itu bisa mencapai yang namanya mindfulness. Jadi mindfulness ini definisi kasarnya adalah kalian melihat situasi tanpa judgment. Contohnya misalkan di sini kayak lagi-lagi kalau kalian, gue ambil contoh gampangnya meditasi aja ya, karena ini juga sering gue lakukan. Jadi kayak misalkan gue kalau bermeditasi, terus tiba-tiba setelah gue merasakan dengan 5 panca indera itu, gue tiba-tiba kayak merasa, kok gue tiba-tiba mikirin suatu hal ya, kayak makan apa ya hari ini, kayak gitu. Makan malam makan apa ya, kayak gitu ada. Iya, jadi kayak ada tiba-tiba ada pikiran masuk gitu. Terus, nah kalau lu sering berlatih mindfulness, nah ini tuh lu kayak bisa sadar gitu, oh kok gue lagi tiba-tiba punya pemikiran itu ya gitu. Nah, itu jadi salah satu arti dari mindfulness. Jadi, dan lu tidak kayak terbawa akan pemikiran itu, kayak tiba-tiba lu jadi kayak fokus, wah ntar malam gue mau pesen ini, pesen itu gitu kan. Tapi jadi kayak lu cuma sadar, ada pemikiran yang tiba-tiba muncul nih, dan ntar ya pemikiran itu ya lewat aja gitu. Lu bisa tetap fokus sama apa yang lu kerjakan sekarang, which is contohnya adalah lu saat bermeditasi itu. Jadi ya itu, jadi lu tidak attach akan suatu situasi atau lu tidak attach dengan emosi yang muncul dari situasi tersebut gitu. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita tadi pakai contoh yang pertama, yang awareness, kita lagi duduk, kita lagi mencoba untuk meditasi, dan kita juga ngerasain, oh iya nih baju kita kena ke kulit kita misalnya ya. Kita juga ngerasain rasa gatel yang muncul. Kita akan menjadi mindful kalau kita hanya mengamati aja, kalau kita hanya mengobserve aja. Jadi kita nggak ngeladenin si rasa gatel itu dengan menggaruk, cuma oh ya udah, ini gue lagi ngerasain si baju ini kena kulit gue dan muncul rasa gatel. Dan kalau kita nggak ngeladenin itu dan kita cuma mengobserve itu, kita cuma mengamati itu, kita juga akan sadar bahwa si rasa gatel itu juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu juga berlaku tidak hanya untuk kayak rasa gatel. Nah, kalau kayak pikiran-pikiran tadi yang Vina juga tadi ceritain, kita juga bakalan ervaren, kita juga bakalan experience bahwa pikiran itu juga ya selama kita mengobserve pikiran itu aja dan tidak terbawa, itu pikiran pasti pergi juga gitu loh. Nah, ini juga kita masuk sekarang ke tema yang gua pengen omongin juga, istilah selanjutnya, yaitu kita di sini berusaha untuk melatih mindfulness kita dengan cara mengamati. Kayak yang tadi gue udah bilang, bahwa kita adalah sebagai observer. Kita di sini sebagai observe dan tidak ngeladenin feeling-feeling yang naik, yang muncul ke permukaan. Nah, contohnya adalah tadi yang udah gue kasih, ada rasa gatel atau ada rasa kita lagi mikir. Nah, satu contoh lagi kayak misalkan rasa amarah itu misalnya lagi naik.
Misalkan ada orang yang ngatain kita, oh iya lu tuh jelek, atau lu tuh nggak ada gunanya, atau apapun itulah ya gitu. Nah, rasa amarah kita itu naik ke permukaan. Di sini kita bisa ngeliat itu sebagai kesempatan untuk melatih mindfulness kita dengan cara kita mengamati si rasa marah itu sendiri. Kita mengamati kita yang lagi marah. Jadi secara otomatis kita tidak mengidentifikasikan diri kita dengan si rasa amarah itu. Itu tentunya simple. Kalau menurut gue, Vin, ya, itu sebenarnya simple tapi super sangat sulit karena pasti. Ya kita terbiasa ngikut dengan emosi yang naik gitu loh, dan kita selalu, atau gue dulu sering berusaha gitu. Oke, lu kalau marah lu ladenin sampai lu reda sendiri gitu loh, atau lu coba kalau misalkan lu lagi marah ya lu harus mencoba meredam amarah itu gitu loh. Nah, pengalaman gue adalah itu tidak bisa dilakukan karena itu kayak gini loh. Gue selalu ngambil contoh kuda liar. Kalau misalkan gue pengen tame atau pengen melatih kuda liar yang lagi pecicilan kemana-mana, ini dia lagi pecicilan dan gue coba kalemin, ya gue bakalan didepak sama kuda gitu loh. Nah, jadi cara yang gue pakai adalah kalau gue juga tidak melihat ke si kuda liar ini, ya gue tidak akan membangun hubungan sama si kuda ini. So, cara yang gue lakuin adalah gue mengamati aja. Gue mengamati nih kuda liar pecicilan, lompat ke sana kemari gitu ya. Nah, dengan sendirinya si kuda ini pun juga akan capek dan dia juga akan mereda dengan sendirinya. Dan itu again gitu loh. Kalau kita latih itu, kita melatih mengobserve, dan tidak hanya dari rasa marah gitu ya. Ini berlaku untuk semua emosi yang naik ke permukaan, kayak feeling dalam permukaan. Kita sekarang udah bahas 3 contoh, gatel, pikiran kita mau makan apa meskipun kita sekarang lagi meditasi, atau rasa marah. Bisa juga rasa yang positif gitu ya, rasa yang sangat berbahagia, yang yaitu kalau kita latihan itu kita juga akan mendapatkan of the Erfahrung seebene tuh apa ya? Kita akan bisa ngerasain itu dan akan mengerti itu bahwa semua yang naik itu pasti turun dan semua yang turun itu pasti naik. Benar. Gitu. Mungkin itu kayak, makanya dibilang kan namanya sebenarnya bukan hanya mindfulness tapi mindfulness practice. Jadi itu kan latihan gitu. Seperti yang si Bayu tadi bilang, itu tuh susah banget. Gue waktu sama Bayu mengenal tema ini dan kita mencoba itu juga kayak, aduh ini seakan-akan tuh soalnya kayak lu megang loop untuk melihat diri lu sendiri lebih dalam gitu. Dan ya again itu lu mesti lakukan itu setiap hari. Mungkin hari ini lu bisa sadar akan pikiran lu gitu cuma selama 5 menit gitu misalkan. Ya mungkin besok lu bisa more than that gitu. Anjir, 5 menit itu udah gila loh. 5 menit itu udah gila loh. Saya bayar. Gue tidak berani menggunakan menit ya, karena kalau gue pribadi ya, ini gue jujur ya, itu hitungan itu benar-benar detik gitu. Karena gue itu juga, gue tuh tipe orang yang gimana? Gue tuh sangat suka planning sebenarnya. Gue sangat suka buat ngeplan, gue sangat suka buat mikir, gue ngeplan masa depan, gue ngelihat masa lalu gue dan ngecek apa yang gue lakuin di masa lalu yang gue bisa optimize buat masa kini dan masa depan. Jadi somehow otak gue tuh terlatih untuk untuk berpikir gitu loh. Nah, kalau gue bisa mendapatkan indahnya dalam detik aja gitu ya, bahwa anjing ini gue sekarang lagi ngerasain ini, gue wah itu indah rasanya. Tapi again gitu loh, itu beneran latihan, sama kayak kita latihan ini aja, sama kayak kita ngelatihan muskel, sama kayak kita ngelatihan otot. Kalau lu pergi ke gym dan lu setelah 2 kali gym terus tiba-tiba lu belum dapat six pack, ya lu kan juga nggak nyerah kan, karena lu tahu oh ini emang butuh waktu, ini emang butuh praktis gitu loh. Jadi ya di situ juga kita harus pakai disiplin dan konsisten kita. Ya benar sih, benar. Dan sebenarnya kita mengobservasi itu juga tidak hanya pikiran kita sih. Kalau untuk lebih lanjutnya lagi,
itu tuh nanti kita bisa mengobservasi yang namanya ego gitu. Ya. Nah, mungkin kalau di masyarakat kita ya, mungkin ya bukan hanya di masyarakat kita sih, mungkin di seluruh dunia kali ya, kita menggunakan kata ego itu tuh kadang gue nggak bilang salah, mungkin yang kita gunakan di saat ini di tema mindfulness ini tuh artinya berbeda gitu. Kalau di masyarakat kan kadang-kadang kayak kalimat yang sering muncul kan, oh laki-laki tuh punya ego besar gitu. Nah ego yang kita maksud itu tuh bukan seperti itu gitu. Jadi ego yang kita definisikan itu adalah identifikasi diri kita akan suatu hal tertentu atau suatu peran tertentu. Kayak gue kasih contoh misalkan, kalau misalnya pasti banyak di antara kalian yang kayak di keluarganya dibilang bahwa kayak misalkan kalau untuk mencapai kayak status finansial yang bagus atau menjadi sukses secara finansial gitu, kalian hanya harus punya nilai akademis yang tinggi gitu, atau harus masuk jurusan ini gitu. Nah, kalau kalian kayak dikasih doktrin itu terus dari kecil gitu sampai kalian mungkin sebelum memasuki kuliah, terus kalian teridentifikasi dengan hal tersebut, kalian jadi kehilangan sense of self kalian sendiri sih kalau menurut gue. Jadi kayak misalkan suatu saat gitu ya, kalian gagal untuk mencapai kesuksesan finansial itu, padahal kalian percaya nih kayak pokoknya kalau gue sudah melakukan A, itu mesti hasilnya B. Kalau gue udah punya nilai akademis yang bagus, mestinya gue punya kesuksesan finansial gitu ya. Karena itu yang gue kenal dari kecil gitu. Nah, di saat kalian terlalu teridentifikasi dengan pemikiran tersebut atau ego tersebut, jadi sekalinya kalian tidak mencapai si B itu, kalian bisa merasa, waduh gue nothing nih, kayak gue lost banget nih. Sekarang apa yang harus gue lakukan? Padahal gue udah melakukan A, kenapa hasilnya nggak B gitu kan. Jadi itu masalah dari ego tersebut, karena kalian terlalu mengidentifikasikan diri kalian pada hal itu. Atau, ya apa Bay? Ada yang mau ditambahin? Bener nggak kalau misalkan gua menyimpulkan ego itu adalah sebuah gambaran yang udah gua bentuk secara sadar atau tidak sadar tentang diri gua sendiri. Jadi kalau misalkan contoh yang kayak lu gitu ya, yang kita ada urusannya sama akademik misalnya. Misalkan gua dari keluarga dokter misalnya. Bokap nyokap gue dokter, gue digedein selalu dengan doktrin, oh ya lu harus jadi dokter, Nah, itu adalah gambaran yang udah dibentuk nih. Nah, yang ngebentuk ini kita secara sadar atau tidak sadar. Tidak sadar tentunya dengan doktrin-doktrin dari lingkungan luar, dan secara sadar juga ya mungkin ya memang kita jadi nge-push itu juga. Oke, gua anak seorang dokter, deshal, oleh karena itu gua harus menjadi dokter. Nah, kalau kita tidak meraih itu, ego kita akan terluka. Benar banget. Dan itu adalah menurut gua pengertian yang sangat penting, Vin. Karena di saat lu tahu bahwa yang terluka itu bukan lu, tapi ego lu jadi mendesidentifikasi. Apa ya, bantuin gua, Vin? Apa ya? Enggak, kalau gue sih langsung straightforward. Karena kan kalau misalkan lu tiba-tiba keluar atau misalkan ego lu itu terluka, kalau yang gue rasain dulu ya, karena gue teridentifikasi dengan suatu ego, kayak misalkan apa ya apalah whatever it is, jadi kayak langsung hancur gitu loh, kayak bingung gitu loh. Sekarang gue ini apa gitu, peran apa yang harus gue mainkan gitu, kayak jadinya jadi kayak kehilangan status gitu, tanda kutip ya. Ya itu sih yang gue rasakan. Sama sebenarnya itu juga tidak hanya hal positif yang kayak, sebenarnya kan mengajar akademis yang bagus itu kan hal positif juga ya sebenarnya. Ya bisa aja lu mencapai itu. Cuma setelah lu mengidentifikasikan diri lu dengan itu, lu tuh jadi menutup possibilities lain yang ada gitu. Lu tidak sadar bahwa mencapai kesuksesan finansial itu tidak hanya dari nilai akademis yang baik gitu. Tapi karena lu sudah fokus ke satu poin itu, jadinya ya lu tidak terbuka akan ide-ide yang lain gitu. Sama halnya kalau dari sisi sebaliknya yang negatif gitu. Kayak lu dibilang dari kecil atau dari lingkungan itu, dari lingkungan sosial, mereka bilang kayak lu tuh miskin, lu gak bakal bisa lah jadi orang kaya gitu. Kita udah terakhir miskin lah yang kayak gitu-gitu. Dan lu jadi percaya, oh iya nih gue nih miskin, gue gak bakal bisa lah kayak gitu. Jadi mau orang
memberikan lu motivasi kayak apapun, kalau lu udah mengidentifikasi Percuma. diri lu, iya itu percuma. Jadi lu tuh nggak bisa move on. Ya itu sebenarnya mostly menurut gue sih nggak sadar ya, Bay. Itu pemikiran itu masuk atau ego itu terbentuk di diri lu tuh lu nggak sadar gitu. Sampai at some point lu jatuh dan lu sadar bahwa ego itu is a liar. Iya. Bukan lu gitu. Iya. Gitu. Itu benar banget gitu. Gue setuju sama lo gitu. Dan jadi kalau lu menyimpulkan semuanya, jadi problem itu muncul kalau apa, Vin? Sulit ya dibilang ya. Kadang tuh menyadari problem itu saat lu udah benar-benar di bawah sih, Bay. Iya, saat lu kayak istilahnya sudah ditampar gitu. Sebelum lu ditampar itu kayaknya susah untuk menyadari itu. Makanya tujuan kita kan sebenarnya di podcast ini juga salah satunya mengajak teman-teman ya, siapa tahu kalian bisa merefleksikan diri apakah ternyata kalian itu selama ini, oh iya ternyata gue kayak menjalani hidup ini based on ego gue, bukan diri gue yang sebenarnya gitu. Karena gue juga sendiri tidak menyadari hal ini, atau mungkin lu juga punya pengalaman yang sama gitu. Tidak menyadari tema ini juga sebelum gue benar-benar berada di bawah gitu, yang sama sekali gue nggak tahu mesti ngapain. Sampai akhirnya gue sadar ya ternyata emang gue itu tidak menjadi diri gue sendiri gitu. Ya. Jadi problem adalah kalau kita mendefinisikan diri kita dengan ego itu, ya kan? Nah, Heroes for the Room, challenge-nya adalah gimana cara kita nyadarin diri kita bahwa kita tuh bukan ego kita, bahwa kita tuh lebih dari cuma sekedar cerita atau gambaran yang udah kita bangun dari kita kecil gitu ya. Dan seperti yang tadi Vina bilang, itu biasa terjadi kalau kita ada di lowest point of our life, yang dimana lu jadi anjing, lu ketampar tiba-tiba lu harus sadar gitu kan. Nah, gimana caranya? Makanya gue juga seneng banget nih kalau misalkan Vina mungkin nanti by any chance pengen cerita tentang bener-bener changing point-nya gitu ya, apa yang membuat lo, Vin, bisa sadar gitu, what was the lowest point of your life. Dan tapi sebelum dari itu, challenge-nya adalah buat teman-teman yang ngedengerin dan buat gue juga pribadi gitu ya. Gimana supaya lu tidak harus bertemu dengan lowest point of life lu. Yes. Tapi lu udah bisa mencoba untuk mengerti tema ini gitu loh. Karena itu menurut gue kayak bom waktu, Vin. Kalau misalkan lu nggak sadar akan hal itu gitu ya, bahwa bahwa lu tuh bukan ego lu. At one point, eventually, lu akan ketemu ke barrier, lu akan ketemu ke tembok itu gitu loh. Lu anjing, ini kenapa kayak gini nih gitu, kok nggak cocok dengan apa yang gue inginin, nggak cocok dengan segala gambaran. Karena menurut gue sangat tidak mungkin bahwa lu dari lu lahir sampai lu mati gitu ya, lu semuanya itu berjalan semua mulus dan lu hidup di sebuah kerangkeng emas gitu. Itu sih menurut gue pribadi itu nggak mungkin gitu loh. Jadi benar. Itu sih maksud gue, untuk bisa menyadarin itu dan untuk bisa proaktif mengambil inisiatif untuk mengambil waktu. Gua itu bukan ego gua, dan bahkan kalau kita beruntung, Vin ya, bahkan kita juga bisa ngertiin kenapa kita bisa punya ego, kenapa kita bisa punya gambaran diri kita yang seperti ini, kepercayaan seperti ini. Kayak yang tadi lu bilang gitu loh. Kalau dari dulu, gue to be honest, gue dulu tuh agak ada problem sama betsiung gue atau hubungan gue dengan tema uang itu dulu tidak baik, tidak sehat menurut pribadi gue. Karena gue selalu ngerasa kekurangan, gue selalu ngerasa nggak cukup, dan gue selalu ada di survival mode gitu loh. Dan itu tidak ada hubungannya dengan berapa uang yang gue punya di account gue, berapa uang yang gue dapetin dari kerjaan. Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Karena begitu gue habis kuliah dan gue mulai gawe, tentunya kondisi finansial membaik dong. Nah, di situ gue ada satu momen di mana gue bingung, Vin. Di mana ini gue punya duit. Gue selama hidup gue tidak pernah punya duit sebanyak ini. Tapi gue tetap ada di survival mode. Shock orang kaya itu banyak namanya. Parah banget anjing, parah banget gitu loh. Dan maksud gue, karena gini, Vin, selama gue masih student ya, selama gue masih jadi pelajar,
Itu gue juga sering baca-baca buku, sering nonton-nonton video. Gue udah sering denger lah gitu cerita, oh ini orang kaya ini sudah punya banyak tapi tetap tidak bahagia, bahkan sampai bunuh diri or whatever it is, depresi gitu ya. Dan gue gak pernah bisa relate itu gitu loh, karena gue gak punya duit. Ngerti gak lo? Iya, ngerti. Nah, I feel you, bye. Kan anak kos. Begitu, iya makanya. Nah begitu gue udah mulai gawe, tentunya gue belum miliarder gitu ya, belum miliarder, tapi gue udah bisa ngerti itu. Gue sangat bersyukur dengan pengertian gue ini juga gitu loh. Gue bisa ngertiin itu di titik ini juga gitu loh, bahwa oh ternyata uang itu rasa yang gue punya, ego yang takut gitu loh akan gue bisa hidup nggak ya, atau gimana cara gue bisa nunjukin keluar bahwa gue punya or whatever it is gitu ya. Yes. Ego itu tuh tidak ada hubungan dengan uang yang lo punya gitu. Nah setelah gue ngertiin itu, baru deh tuh gue bersyukur akan setiap sen uang yang gue dapetin. Juga gue bersyukur dengan setiap sen uang yang bisa gue keluarin, either itu buat makanan atau buat apapun itu. Gue selalu berterima kasih gitu. Oh ya ini thank you, oh ya ini thank you, oh ya ini thank you. Nah karena gue jadi fokusnya ke hal-hal yang gue bener-bener punya, dan ego gue tidak lagi dominan, wah indah Vin rasanya hidup, Vin. Indah rasanya hidup. Tentunya again ya, sekali lagi buat nutup tema yang gue omongin ini, itu gue tidak sukses itu setiap hari gitu loh. Ada juga momen-momen di mana gue mikir, aduh anjing, gimana nih ya, aduh bayar meter, bayar kosan segini, bayar makan segini, bayar ini segini, gimana ntar kalau misalkan gue mau melakukan sesuatu hal yang lain tapi gue jadi nggak punya uang lagi, gue harus berhenti kerja, gue harus ini, gue harus itu daily. Makanya again gitu loh, ini adalah sebuah practice dan jadi gue coba untuk mengimplementasikan itu di hidup gue setiap harinya gitu. Tapi mungkin untuk sekali lagi menutup tema ini, kalau tadi Bayu bilang, iya, soalnya ada satu quote yang gue sampai sekarang itu nempel di otak gue. Kayak yang Bayu tadi bilang, ini tuh bom waktu gitu, ya benar banget. Dan gue nggak ingin gue atau kalian mungkin yang mendengarkan ini gitu mengenal tema mindfulness ini yang menurut gue sangat penting saat kalian sudah mendekati akhir hidup kalian gitu. Kayak quote yang selalu gue ingat itu dari Wayne Dyer, itu one of spiritual teachers juga. Dia bilang, don't die while the music is still playing inside you. Jadi dia bilang jangan sampai kita itu baru sadar kalau kita ini selama ini memerankan peran yang bukan diri kita sendiri saat kita sudah meninggal gitu. Jadi jangan sampai ke poin itu dan lu sebenarnya tidak hidup sesuai dengan apa yang lu mau dan tidak menjadi diri lu sendiri gitu. Benar. Dan kalau lu udah terlepas dari itu, dari si ego ini, lu juga sebenarnya bisa lebih menerapkan konsep compassion dan acceptance gitu. Mungkin Bayu sih yang lebih bisa menjelaskan ini ya. Compassion dan acceptance. Dimana kita sudah sudah bisa mengerti lah, karena berhasil itu relatif, subjektif ya. Relatif dan subjektif. Tapi kalau kita sudah bisa mengerti ini bahwa kita bukan ego kita gitu ya, kita jadi bisa numbuhin yang namanya acceptance. Acceptance adalah poin atau momen di mana kita bisa menerima semua dengan apa adanya dan bukan seperti apa yang kita inginkan. Contoh aja nih. Balik lagi ke contoh kita yang paling awal. Kalau kita lagi meditasi, kita lagi duduk, kita mengamati, kita observe, ya kan? Kita mengamati tubuh kita dan emosi-emosi kita, feeling-feeling yang naik ke permukaan. Kita ngerasa kulit kita kena ke baju dan kita ngerasain itu gatel. Nah, di sini kalau kita lagi melatih acceptance, kita ngelihat bahwa kita ini bukan si rasa gatel gitu ya. Ya, kita akan menerima, ya udah, ini rasa gatel lagi muncul. Dan satu hal yang gue tahu, rasa gatel ini bakal hilang juga. Itu contoh acceptance.
di mana the other side of the coin gitu ya, dari acceptance, lawannya acceptance, itu misalkan kita ngerasain rasa gatel ini dan kita ngeladenin dan kita ngegaruk itu. Ngerti gak? Jadi itu sih contoh yang acceptance. Mungkin nggak tahu deh, lu ada contoh lain nggak? Gue tadi contoh kepikiran yang cuma yang lagi gatel doang. Apa ya, kalau gue sih kayak dulu yang sering ini deh, berada di macet. Sebagai anak Jakarta anak Jakarta yang selalu tiap hari kena macet. Nah itu dulu tuh gue kalau kena macet ya, awal-awal yang kayak lagi mulai dari macet-macetnya itu, kayak sekitar tahun 2010 atau berapa lah itu. Nah itu tuh gue awal-awal macet kayak, aduh kesel banget ya, macet lagi yang kayak gitu. Cuma setelah makin kesini gitu kayak, ngapain ya kesel ya udah, maksudnya macet ya udah, terus mau ngapain gitu kan. Iya, nggak ada yang bisa lo lakukan gitu. Jadi ya udah terima aja, memang itu situasi yang ada gitu. Ya kenapa lu tidak gunakan untuk sebagai mungkin waktu merefleksikan diri gitu di dalam mobil gitu. Atau lu nyanyi-nyanyi sendiri yang dimana lu mungkin nggak pernah dapat kalau di rumah gitu. Ya itu sih. Kalau gue sih dulu yang paling gue inget ya itu macet. Karena gue marah-marah mulu dulu kalau macet. Sekarang mah ya udahlah macet gitu. Nah itu gini nggak sih Vin? Kalau misalkan lu fokusnya ke si rasa macet itu, ke macet itu, lu akan menjadi kesel. Tapi kalau lu menerima itu, lu jadi punya ruang energi dan punya ruang waktu untuk mikirin, oke, ini macet. Tapi apa yang bisa gue lakuin ya? Ngapain ya enaknya? Gitu nggak sih? Iya benar banget. Ya, terus tadi yang kedua adalah compassion. Compassion itu adalah rasa kasih sayang. Tapi yang kita maksud di sini adalah bukan kasih sayang yang seperti gimana ya? Gue sayang elu dalam in a romantic way atau kasih sayang ibu kepada anak. Bukan itu yang kita maksud, tapi benar-benar rasa kasih sayang yang sangat mendasar gitu loh. Dimana balik lagi ke contoh yang tadi gue udah ngomong atau Vina yang ngomong, dimana kalau ada orang yang ngatain kita misalnya, orang ngatain kita atau melakukan sesuatu kejahatan ke kita gitu ya, melakukan satu hal gitu ke kita. Nah, kalau kita udah bisa lepas dari ego kita mungkin for a second kita ngerasa get-triggered gitu ya. Oh ya anjing, ngapain nih orang ngatain gue gitu kan. Nah tapi kalau kita bisa mengamati ego kita dan kita sudah terlatih gitu, dan kita udah tahu, oh feeling yang naik ini bukan gue, tapi itu adalah ego gue yang terluka oleh kata-kata kasarnya misalnya gitu. Nah kita bisa menjadi lebih compassionate karena kita tahu gitu loh, orang ini yang ngatain kita itu sebenarnya hatinya lagi terluka, atau dia tidak tahu apa yang dia lakukan karena dia sendiri juga terbawa oleh emosinya, karena dia tidak bisa mengidentifikasikan dirinya dengan egonya. Karena gue percaya satu hal, Vin, cuman orang-orang yang berada di posisi yang tidak baik dalam hidupnya gitu ya, sadar atau nggak sadar ya. Dan gue posisi tidak baik juga tidak berbicara tentang material, tapi benar-benar dari dalam hati lu gitu, dari jiwa mentally lu, dari gitu soul lu gitu, mentally gitu. Nah, kalau hanya orang-orang yang berada di posisi tidak baik yang bisa menyebarkan kebencian atau ke perkataan kasar or whatever it is gitu loh. Dan ya, nah kalau kita udah terbiasa untuk mengobserve ego kita jadi tidak terluka lagi. Ini gue agak sedikit ngulang sama yang tadi gue ngomong, karena ini sangat penting untuk dimengerti gitu loh. Buat gue pribadi juga. Kita tidak... Reminder gitu. Jadi kita bisa lebih compassionate ke ini orang, dan bahkan kita sampai ke level dimana kita mendoakan, berharap yang terbaik buat ini orang gitu loh. Semoga apapun yang lu punya di dalam diri lu, semoga lu bahagia dengan hidup lu, dan. Itu sih menurut gua apa artian dari compassion, bukan menurut gua ya, menurut kita. Apa artian dari compassion gitu. Di sini ada satu pesan juga, tentunya compassion atau rasa kasih sayang itu jangan disamakan dengan dalam tanda kutip kebodohan atau kenaifan gitu ya. Kayak misalkan gue lagi makan di restoran, terus gue naruh dompet di atas meja gitu ya. Nah, terus dompet itu hilang gitu loh. Nah, terus kita mengatasnamakan compassion. Oh ya nih berarti ini orang lebih membutuhkan dari gua, atau dia lagi berada di posisi tidak baik. Ya, itu bener juga, tapi lu juga yang geblek anjing. Kenapa lu naruh dompet di atas meja gitu kan. Jadi
Ya ini adalah sebuah apa ya, sebuah ya lu mesti lu ngerti lah apa yang gue maksud lah gitu, dengan compassion tapi yang masuk yang benar-benar dari dalam hati lo gitu. Oke. Dan sebenarnya kalau itu kan byproduct juga ya menurut gue, apa yang lu dapatkan kalau sudah melakukan mindfulness practice ya. Ya. Atau itu ya mungkin jadi kayak proses di tengah pembelajaran ini. Satu hal lagi yang bisa lu dapatkan atau yang kalian dapatkan, gue sendiri juga merasakan ini gitu, adalah gue mendapatkan kedamaian sih. Kayak dalam sehari itu, jadi kalau misalkan gue menghadapi situasi yang biasanya bikin gue kesel gitu, atau ya annoying gitu or apalah, gue sekarang kayak mempunyai space antar diri gue dan situasi tersebut. Jadi gue gak gampang ke-trigger gitu. Jadi gue selalu punya rasa damai itu di setiap situasi yang ada dan di diri gue gitu. Dan kalau buat gue sendiri sih, itu kedamaian atau peace itu tuh bukan kayak goal yang mesti lu capai gitu. Jadi kalau lu misalnya punya visualisasi sebuah gunung gitu ya, peace itu tuh bukan ada di top of the mountain gitu. Menurut gue itu tuh peace itu sesuatu yang lu dapatkan selagi lu mencapai, selagi lu kayak berjalan menuju puncak gunung itu gitu. Dan itu sih hal yang luar biasa sih menurut gua, mendapatkan itu di setiap hari-hari lu gitu. Dan apakah damai yang lu maksud ini ada urusannya dengan outside world atau benar-benar cuma dengan diri lu aja? Mostly sih di diri gua dan bagaimana cara gua atau bagaimana kondisi mental gua saat menghadapi setiap situasi, terutama situasi yang biasanya orang-orang pandang itu sebagai negatif gitu. Kayak misalkan apa ya? Ya kayak kegagalan atau mungkin ya perkataan yang sebenarnya sepele gitu, tapi lu merasa kayak terluka gitu. Dan sekarang gue sih merasa kayak kalau ada yang kayak gitu-gitu kayak sedikit mental aja sih dari gue, jadi kayak kayak ya udah lewat aja gitu. Dan itu sih ya gue seneng banget sih gue punya itu sekarang gitu, walaupun belum perfect dan gue mempunyai itu di 24 jam hidup gue yang kayak Bayu bilang tadi, jangan dimenitin gitu. Cuma ya itu udah, gue merasa itu much better dari diri gue yang dulu gitu. Dan ya, membahas peace itu kayaknya kita harus menyudahi istilah-istilah ini. Semoga teman-teman juga sedikit memiliki gambaran apa sih sebenarnya yang kita omongin selama ini. Kayak kemarin di episode 0 kita kan kayak sebutin mindfulness terus, tapi kalian mungkin masih kayak bingung kan apa sih gitu. Dan istilah-istilah ini juga tentunya nanti kita akan pakai terus kayak di beberapa episode berikutnya. Itu, dan ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau bisa kalian support kita dengan cara subscribe ke channel 360 derajat di YouTube, dan follow podcast kita juga di Spotify. Dan ingat juga untuk share ke teman-teman kalian semua. Dan kita bisa bersama-sama mencoba untuk mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya.